Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah selesai membuat kurang lebih 76 video yang membicarakan tentang masalah ilmu pengetahuan di bidang tasawuf. Jikalau kita meneruskan pembicaraan di bidang tasawuf itu mungkin sangat banyak lagi yang harus kita bahas, yang harus kita bicarakan. Namun kita pun ingin juga hendak membicarakan ilmu yang lain, yaitu mengenai tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan sejarah istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau, dan insya Allah juga membahas tentang manaqib-manaqibnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mencintai Rasulullah itu adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang mukmin. Karena tidak beriman seseorang di antara kita ini hingga kita mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai diri kita, mencintai anak kita, ibu bapak kita, istri kita, dan seluruh daripada manusia. Nah, itu merupakan mencintai Rasulullah itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita dan sebuah kesempurnaan daripada iman kita kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai beliau sedangkan kita kadang mengetahui dengan beliau? Nah, hendaklah kita mempelajari tentang sejarah beliau. Dengan mempelajari sejarah beliau, kita dapat membayangkan, menggambarkan bagaimana kehidupan beliau di masa lalu dan bagaimana kepribadian beliau dan bagaimana sosok beliau. Dari situlah kita kawan menanamkan benih-benih kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan kita mungkin akan membuat video yang lumayan banyak. Dan bagi pian yang ingin terus mengikuti daripada pembuatan video kami ini, silahkan menjadi subscriber kami, yaitu tekan nang di HP pian itu ada tulisannya subscriber ya. Nah, tekan itu supaya channel pian itu senantiasa terhubung dengan channel kami. Malam ini kita akan membicarakan tentang masalah Rasulullah berkaitan Rasulullah sudah menjelang remaja, kita sudah kekanakan, naik bujang yang bahasa orang kita di kampung tuh. Lalu apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita menjadi seorang pengembala. Pengembala itu artinya sidin membilu upah lawan orang, maharagu, merawat daripada kambing-kambing orang yang ada di Makkah itu. Nah, dengan di situ sidin mendapatkan upah daripada si pemilik kambing, dan upahnya tadi kawa membantu gasan paman sidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, untuk apa? Untuk membantu meringankan daripada perekonomian beliau pada saat itu. Karena Muhammad sidin dengan Abu Talib ini kada termasuk daripada orang nang ibahasanya itu wasnya orang kaya ya, sidina orang sederhana aja kayak itu nah. Dan ternyata mengembala kambing itu bukan hanya Nabi kita yang pernah melakukannya. Nabi-nabi yang terdahulu pun itu pernah menjadi pengembala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Mereka pernah menjadi pengembala. Nah, jadi pengembala ini termasuk daripada salah satu pekerjaan daripada para nabi yang pernah dijalani oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW.
Dan akhirnya Nabi kita pun menjadi pengembala juga. Karena di negeri Makkah itu banyak orang nang baisian kambing, dan kambing itu kada dipelihara oleh ampunnya langsung, melainkan diupayakan dengan para pemuda-pemuda pada saat itu. Kenapa? Sebagian besar daripada pemuda-pemuda di Makkah itu pekerjaan mereka pada saat itu adalah menjadi pengembala. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu dari sejak kecil beliau itu mempunyai budi pekerti yang baik. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mulai kekanakan sidin sampai sidin dewasa memiliki budi pekerti yang baik. Artinya Allah Ta'ala itu sudah memberikan daun sidin kepribadian yang baik, nang budi pekerti yang sangat bagus. Contohnya ketika waktu makan sidin kekanakan itu sidin kada hanya memakan apa yang diberikan kepada sidin. Tidak seperti kebanyakan anak-anak yang berebut-rebut makanan. Ia selalu sopan dan ia tidak pernah berdusta, senantiasa jujur, hormat kepada tamu, suka menolong orang dalam kesusahan. Meskipun di sekeliling beliau itu orang melakukan penyembahan terhadap berhala. Orang minuman arak, orang main judi, dan orang melakukan pekerjaan-pekerjaan keji dan yang lain-lain. Tetapi tiada pernah sekalipun Nabi kita Muhammad SAW terbawa melakukan perbuatan-perbuatan itu. Pendeknya Nabi kita Muhammad SAW itu sangat dicintai oleh penduduk Makkah karena lurusnya hidup beliau dan jujurnya dalam beliau. Mereka orang-orang Arab pada saat itu memberikan gelar kepada beliau dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang sangat dipercayai atau orang yang sangat terpercaya. Nah, itulah merupakan sosok daripada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan adalah seorang pengembala, dan juga beliau memiliki sebuah budi pekerti yang sangat mulia, yang beliau menjadi panutan bagi orang-orang Mekah pada saat itu sejak masa kecil beliau dan menjelang masa remaja hingga masa dewasa beliau. Di negeri Makkah ada seorang perempuan di sini ganal Nabi kita SAW sudah dewasa. Di negeri Makkah ada seorang perempuan yang banyak memiliki harta yang bernama Khadijah yang sangat kaya. Waktu didengarnya bahwasanya ada seseorang yang bernama Muhammad, yaitu Nabi kita, adalah seorang yang jujur, lalu diserahkannya lah hartanya untuk diperniagakan ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW berangkat membawa barang perniagaan tersebut bersama dengan hamba itu kita pembantu daripada Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Maisyarah. Mereka itu kembali dengan membawa keuntungan yang sangat banyak. Ketika itu ia berusia 25 tahun. Khadijah radhiyallahu anha setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Maisyarah tentang kemuliaan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang dilihatnya di dalam perjalanan tadi sejak perdagangan mereka berangkat dari Mekah sampai ke negeri Syam, dan dari negeri Syam kembali lagi ke Makkah. Maka tertariklah hati Khadijah untuk bersuamikan dengan Nabi Muhammad SAW. Khadijah menyuruh orang untuk menyampaikan maksud ia untuk mempersuami Rasulullah SAW. Dengan persetujuan keluarga daripada kedua belah pihak, perkawinan itu pun dilangsungkan. Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Perkawinan itu sangat berbahagia. 25 tahun lamanya perkawinan itu telah berjalan. Suami istri hidup dalam rukun dan damai hingga Khadijah wafat. Selama Nabi Muhammad SAW itu berumah tangga dengan Siti Khadijah, yaitu 25 tahun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah dengan perempuan lain. Artinya Nabi kada pernah kawin, kada pernah menikah, kada pernah berpoligami dengan wanita lain selain daripada Khadijah. Cuma satu Khadijah itu selama 25 tahun hingga Khadijah wafat pada usia beliau berapa itu 65 tahun, dan Nabi kita Muhammad SAW berusia pada saat itu 45 tahun.
50 tahun. Nah, jadi Nabi Siti Khadijah wafat tuh Nabi berusia 50 tahun, Khadijahnya wafat berusia 65 tahun. Sebelum Khadijah itu bersuamikan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Abi Halah. Khadijah berbangsakan dengan bangsa Arab juga. Suku beliau ada suku Quraisy. Beliau adalah anak Khuwailid dan Khuwailid itu adalah anak Abdul Azza. Abdul Azza itu anak Qusay. Jadi masih ada juga raitan keluarga. Nah, artinya beliau sini adalah keturunan daripada Adnan juga, dan keturunan daripada Nabi Ismail juga. Nah, jadi Khadijah ini termasuk zuriat Nabi juga. Ada keturunan daripada Nabi Ibrahim juga. Kenapa? Karena tarik ke atas nasab sidin itu sampai ke Adnan. Adnan sampai kepada Ismail. Nah, Ismail adalah anak Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi juga. Khadijah pun adalah keturunan Nabi juga, yaitu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekiranya inilah yang kami sampaikan dalam video kali ini. Bagi pian yang ingin mengikuti kelanjutan daripada video kami dalam pembicaraan tentang sejarah Rasulullah SAW, silahkan subscribe channel kami ini agar mudah mendapatkan channel kami ini. Jadi kadang-kadang lagi pian bila ada video yang hanyar, karena langsung masuk ke channel pian daripada channel kami. Inilah yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.